Selamat pagi bagi kita sekalian. Salam sukacita untuk kita. Haleluya. Mari kita bersama mensyukuri hari ini, di hari yang indah, di mana kita boleh bersama merayakan akan ibadah syukur dalam rangka ulang tahun Gereja Tuhan GKBJ Surabaya yang ke-13. Dan sukacita kita karena pagi hari ini hadir Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta David Nugroho Purnomo, Musa David yang biasa kita panggil, dan juga Bapak Yusuf selaku Wakil Ketua Majelis kita yang berkenan ada di antara kita. Mari kita akan bersama berdiri untuk mengawali ibadah kita hari ini. Ibadah syukur dalam rangka memperingati dan merayakan hari ulang tahun GKBJ Surabaya yang ke-13. Bersama kita masuk dalam hadiratnya dengan suatu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri bersama gerejanya di berbagai tempat dan di sepanjang masa. Mari bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan semangat melayani bagi Peter Junia Sundoro dan timnya. Dan kita nanti akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Gembala Sidang, Musa David, dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Sukacita menyertai kita. Amin. Shalom. Shalom. Saya masih belum kedengaran suaranya ya. Shalom saudaraku. Ya. Sebelum kita bersorak-sorai buat Tuhan, saya ingin kita kasih salam sukacita ke sebelah-sebelahnya dulu. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kita hari ini merayakan ulang tahun GKBJ yang ke-13. Itu karena kebaikan dari Tuhan. Amin. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Mari kita berikan hati kita yang bersyukur. semua bangkit berdiri bersama ya. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Amin.
Saya mau dengar suara jemaat lebih keras lagi. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan kita, amin. Ada sukacita, boleh lambaikan tangannya, ada sukacita. Siap bersorak-sorai buat Tuhan lebih lagi ya, amin. Ada kuasa di dalam namanya, ada kebebasan di dalam namanya, amin.
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
ucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu, karena keselamatan yang boleh Kau berikan pada kami Tuhan. Bukalah siap hati kami Tuhan. Biarkan firman-Mu masuk dalam siap hati kami. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
hati Allah. Siapakah kami ini Tuhan boleh mengenal akan Engkau, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kami hina, kami tak punya apa-apa. Namun kalau Engkau Tuhan yang melayakkan kami tahu semuanya hanyalah karena anugerah-Mu. Dan hari ini kami ingin menunjukkan Tuhan, mengekspresikan syukur kami, penghormatan kami, kasih kami, respect kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian, Engkau telah menerima segala puji syukur sembah yang Kau naikkan sepanjang ibadah ini. Waktunya untuk Engkau membentuk kami dalam kehidupan ini, supaya kami juga bisa menjadi penyembah-Mu yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, kasih salam dulu kanan kirinya, bilang selamat ulang tahun. Ya. Yang ke-13 bilang gitu. Kita semuanya masih remaja. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya melihat ada banyak wajah-wajah yang sangat saya kenal. Ya, senang sekali bertemu. Ya, saya hadir bersama dengan Bapak Majelis kita semuanya. Ya, Bapak Majelis Yusuf, ya tadi sudah diperkenalkan, salam dari seluruh pemimpin dan jemaat di GKBJ Taman Kencana. Kita kasih kesempatan dulu adik-adik kita untuk menyiapkan diri. Ya, kita kasih tepuk tangan dong buat anak-anak kita yang luar biasa. Saya suka sekali lihat ada banyak generasi ilahi yang telah dibentuk Tuhan di tempat ini, puji Tuhan ya. Tema kita hari ini adalah I live to worship God. Ya, ini dari bahasa Sanskerta, ini nggak tahu apa artinya ya. I live to worship God. Saya hidup untuk menyembah Tuhan. Menurut Anda, apakah ini yang namanya penyembahan? Ketika kita menyembah Tuhan, menurut Anda apa yang terjadi? Tadi penyembah Tuhan kan? Apa yang Anda alami? Apa yang Anda rasakan? Apa yang dialami oleh sekitar kita? Apa itu penyembahan? Apakah ini yang namanya penyembahan? Dan kalau ini yang namanya penyembahan, apakah ada dampaknya penyembahan yang kita lakukan di dalam gedung gereja? Saudara, saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita kalau mau baca keseluruhannya dari 16 sampai 40 ayatnya. Namun saya yakin kita semua sudah tahu akan kisahnya. Kita hanya fokus pada ayat 25 sampai 29 saja. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai 29 saja. Nanti kita akan baca keseluruhan daripada 4 ayat itu, 25, 26, 27, 28, 29. Tapi saya ingin mengajak kita melihat dari beberapa ayat lebih dahulu. Saya mulai dari ayat 23 dan 24. Setelah mereka berkali-kali didera, yang dimaksud mereka adalah Paulus dan Silas. Pada waktu itu mereka memulai pelayanan misinya yang kedua. Lalu mereka berjumpa dengan Timotius yang masih remaja itu. Lalu Timotius diajak ikut pelayanan misi. Lalu ketika ikut pelayanan misi, melayani di daerah Asia Kecil, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Paulus untuk menyeberang ke Makedonia. Waktu dia menyeberang ke Makedonia, melayani di Filipi, lalu kemudian terjadilah sebuah konfrontasi antara agen kerajaan Allah, Paulus dan teman-teman bersama melawan agen kerajaan setan, yaitu roh tenung yang dimiliki oleh seorang perempuan yang menghasilkan uang banyak kepada para pemiliknya atau tuannya. Lalu kemudian roh tenung itu ditengking, lalu kemudian para tuan daripada anak remaja yang kemudian dipakai menjadi alat iblis itu, lalu para tuannya marah, lalu mereka meminta prajurit dan pembesar kota menghasut mereka untuk menangkap Paulus dan Silas, kepala rombongannya. Saya ulangi ayat 23. Setelah mereka, yaitu Paulus dan Silas, berkali-kali didera. Didera itu maksudnya dipukul pakai tongkat yang kuat, dipukul dengan kuat dengan tongkat. Atau
Ya, sampai semua badannya lebam-lebam biru-biru. Ya, dikatakan mereka berkali-kali, bukan satu kali, dua kali, tapi berkali-kali didera. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, perintahnya apa? Menjaga dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Jadi ditaruh di tengah supaya kalau melarikan diri sulit. Ya, dan dibelenggu dengan pasung yang kuat, dikatakan ayat demikian. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sampai segini dulu saudara-saudara. Saudara-saudara, menurut Anda menyanyi memuji Tuhan di dalam penjara itu natural atau enggak? Alamiah apa enggak? Kita menyanyikan puji-pujian, biasanya kita menyanyikan pujian kalau ada dukungan fasilitas yang baik. Kalau WL-nya bagus, pemusiknya bagus, waduh rasanya masuk banget tuh pujiannya, bener apa enggak? Ya, begitu lampu mati jebret gitu ya, langsung buyar hadirat Tuhan. Kenapa? Fasilitas pendukungnya hilang, saudara-saudara. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara-saudara, biasanya kalau semakin banyak orang, sungguh-sungguh kita mulai gampang terbawa dengan suasana, lalu kita bisa menyembah Tuhan. Wah, kusuk sekali, khidmat sekali. Lalu kita keluar, saudara-saudara, mengatakan, aduh pujian penyembahnya kemarin bagus sekali, saya merasa sungguh diberkati. Namun hari itu Paulus dan Silas, mereka memuji dan menyembah Tuhan, tidak ada fasilitas pendukung sama sekali. Penjaranya dingin, duduk aja sulit, kita duduknya di tempat yang nyaman, betul? Duduknya sulit, kakinya dipasung gak bisa gerak. Panas, Yerusalem itu panas, Filipi itu kota pantai, panas sekali. Apalagi di dalam penjara. Oh, saudara-saudara, itu bukan tempat yang mudah dan tempat yang pantas untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, mereka dikatakan memuji Tuhan tanpa ada fasilitas apapun. Biasanya kita memuji Tuhan waktu kita hatinya senang atau waktu hatinya susah. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan biasanya waktu hidup kita baik-baik, diberkati, atau waktu kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Paulus waktu itu dia memuji menyembah Tuhan dengan penyembahan yang terbaik. Kenapa saya katakan penyembahan yang terbaik? Karena penyembahan ini demikian menyentuh akan hati Allah, dan kemudian Allah melakukan sebuah perkara mujizat yang kita tahu nanti kemudian seluruh belenggu lepas dan seluruh kunci tiba-tiba terbuka. Saudara-saudara, penyembahan itu demikian luar biasa, saudara-saudara. Padahal hidup mereka sedang sulit. Coba lihat kanan kirinya itu, hidupnya lagi susah atau hidupnya lagi senang itu, saudara-saudara ya. Ya. Saudara-saudara, dalam segala situasi dan dalam segala keadaan, saudara-saudara, Paulus membuktikan bahwa penyembahan yang dia miliki bukan sekedar acara. Katakan, bukan sekedar acara. Berkali-kali saudara-saudara kita berpikir bahwa penyembahan adalah sekedar acara. Kalau saudara-saudara ada acara penyembahan baru kita menyembah Tuhan. Ada acara pujian kita baru memuji Tuhan. Saudara-saudara, penyembahan bukan sekedar acara, saudara-saudara. Penyembahan berbicara mengenai sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar acara yang dikondisikan. Itulah sebabnya mengapa ketika kita melihat akan situasi yang dialami oleh Paulus dan Silas, kita mendapatkan sebuah situasi yang sangat menarik. Ketika Paulus ada di tengah-tengah penjara, saya memberitahu ruang penjara yang paling tengah itu diubah oleh Paulus bukan menjadi tempat untuk meratap. Biasanya orang di penjara adalah tempat meratap. Dipakai biasanya untuk tempat mengutuki keadaan, mengutuki diri sendiri, mengutuki Tuhan bahkan. Di penjara, di tengah-tengah situasi habis dipukuli, didera luar biasa. Biasanya adalah tempat untuk mengasihani diri sendiri, untuk mengeluh terus-menerus.
Saudara-saudara, namun Paulus dan Silas membuktikan bahwa yang ada di dalam hati mereka jauh lebih besar daripada keadaan yang menimpa mereka. Bahwa yang ada di dalam hati mereka itulah yang akan mengubah akan situasi yang dihadapinya. Saudara, makanya itu sebabnya mengapa ruang penjara yang paling tengah itu, ketika Paulus dan Silas hadir di sana, ruang yang biasa tempat untuk mengutuki Tuhan, mengutuki akan situasi, tempat yang biasa tempat untuk mengutuki akan nasib dan mengeluh, diubah menjadi ruang doa dan penyembahan yang strategis. Di tengah soalnya semua orang jadi dengar, ya, semua orang jadi memperhatikan. Dan saya yakin saudara-saudara seluruh narapidana yang ada di sana tidak pernah mendengar situasi semacam ini. Mana mungkin. Habis dipukulin nangis-nangis mereka sering dengar. Habis saudara-saudara didera dan difitnah pula, mereka kemudian marah-marah sama pemimpin kota, marah-marah sama kepala desa. Biasanya mereka juga lakukan. Dipasung saudara-saudara lalu kemudian menangis. Itu biasa. Namun hari itu para narapidana heran. Kenapa di ruang tengah itu terdengar puji-pujian yang luar biasa. Saudara, kalau Anda mengerti ya kata yang digunakan oleh Lukas, sang penulis kisah para rasul, menggunakan kata yang sangat kuat, saudara-saudara. Yang pertama adalah kata proseukomai, ya. Proseukomai itu artinya adalah saudara-saudara memohon secara langsung atau menyembah secara langsung atau berdoa secara langsung. Kadang-kadang kan kita kalau berdoa seolah-olah sekedar ngomong sendiri ya. Sering gitu apa enggak? Waktu kita doa saudara-saudara kita bahkan tidak berpikir bahwa Tuhan sedang ada di depan kita dan kita sedang ngomong sama Dia. Kadang-kadang kita terlalu cepat berdoa. Waktu ya doa malam kita pikir pokok doanya apa, lalu tutup mata lalu kemudian kita langsung ngomong dan kita percaya Tuhan sudah mendengar. Yes, Tuhan mendengar. Namun ini bukan yang namanya proseukomai. Proseukomai saudara-saudara berbicara mengenai sebelum mereka berdoa, mereka sungguh-sungguh menyadari Tuhan hadir. Baru bicara sama Tuhan, baru memohon sama Tuhan, baru memuji atau menyembah Tuhan. Proseukomai, bukan sekedar berdoa biasa, namun berdoa secara berhadapan muka dengan muka. Dan yang didoakan saudara-saudara bukanlah keluhan pribadi. Di tengah-tengah deraan yang mereka alami, saudara-saudara, dikatakan mereka melakukan yang namanya humneo. Humneo berasal itu kata kerja, kata bendanya adalah himnos. Dari kata himnos inilah kita kenal kata himne. Ya, Anda tahu himne? Ya, kita saudara-saudara punya lagu KPPK. PPK itu lagu him katanya saudara-saudara. Himne atau him saudara-saudara berbicara mengenai doa pemujaan kepada Allah, doa merayakan, bersukacita di hadapan Allah. Kenapa menurut Anda Paulus bersukacita? Orang yang berpikir tentang dirinya sendiri, berhalanya adalah egonya. Ketika ada masalah langsung mereka akan mengeluh. Namun kalau yang ada di dalam hati adalah Tuhan, dan mereka diberikan kesempatan menderita karena Tuhan, mereka diberikan kesempatan mengorbankan akan dirinya, hidupnya bagi Tuhan. Senang sekali. Karena apa yang mereka harapkan, mereka impikan untuk kemudian sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh bekerja buat Tuhan. Akhirnya terwujud dan terpenuhi. Saudara, hati kita itu adalah sebuah sistem prioritas. Dalam hati kita itu ada sebuah sistem prioritas. Yang paling tinggi itulah yang akan kita layani, dan kalau kita dapatkan kita bersukacita. Ya, kalau Anda suka durian, saudara-saudara, dari segala macam buah-buahan Anda paling suka durian. Dikasih rambutan seneng apa enggak? Seneng, dikasih yo, ya Bu ya. Ya dikasih yo, ya beli ya lain ya, dikasih kan seneng ya. Dikasih mangga seneng apa enggak? Seneng. Ya dikasih kelengkeng? Seneng. Tapi yang bikin paling seneng kalau dikasih apa? Durian. Karena memang paling seneng ini adalah sistem nilai, sistem prioritas. Ya, ya kalau disuruh milih durian
cuman satu kepala sama semangka, wah satu truk. Ya satu truk juga nggak bisa dihabisin ya. Durian. Karena apa? Ini yang paling saya suka. Orang berani bayar banyak untuk yang namanya mendapatkan yang dia sukai. Kalau nggak percaya lihat itu kedugem-dugem yang ada di sono itu. Mereka berani bayar mahal. Bahkan dengan namanya sendiri dijual. Demi apa? Demi mendapatkan yang dia sukai. Nah saudara-saudara, kita ini dalam hati kita ada sebuah sistem prioritas. Apa yang paling tinggi, itulah saudara-saudara yang kita siap berkorban untuk mendapatkannya. Anak muda kalau lagi pacaran kan gitu kan ya. Ya, walaupun hujan hujan deras melanda gitu ya, saya akan tetap datang mengunjungi kamu, zaman dulu gitu ya. Ya, lalu kemudian malaikat lihat pret gitu ya. Ya, tapi saudara menunjukkan sistem prioritas. Kalau pacarnya saudara-saudara yang paling tinggi, apapun dia siap korbankan. Sistem prioritas. Hati kita tuh punya sistem prioritas. Buat Paulus dan Silas, ketika kemudian mereka terbukti menyembah Tuhan di dalam ruang penjara, keadaannya tidak sama sekali tidak menarik, keadaan sama sekali tidak menyenangkan, keadaan justru buruk, bahkan buruk sekali. Tidak ada fasilitas apapun untuk membuat mereka bisa menyembah dengan baik. Namun karena saudara-saudara sistem prioritas di hatinya adalah saya meninggikan Tuhan, saya meletakkan Tuhan di tempat yang paling utama, maka tatkala mereka berkorban buat Tuhan, mereka apa? Bahagia. Mereka sing a hymn. Mereka menaikkan pujian, pengakuan, puji Tuhan. Ya, lagunya tadi apa tuh tadi lagu kita ya? Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Bayangin, orang lagi di penjara sedang berhimnos, sedang berhim, sedang melarayakan, sedang menyembahkan Tuhan, ya. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Saudara, kejadian di dalam ruang penjara itu hanyalah sebuah ekspresi daripada apa yang ada di dalam hati Paulus dan Silas. Saya ulangin saudara-saudara. Ada banyak dalam hati kita itu terungkapnya ketika ditekan dengan situasi. Dan dalam situasi Paulus dan Silas di penjara, saudara-saudara, ya maka terbuktinya ada di dalam hatinya memang sungguh adalah apa? Saya sedang meninggikan Tuhan, saya meletakkan Tuhan di tempat yang utama, saya siap untuk melayani Tuhan, saya bermisi. Makanya saudara-saudara mereka memuji, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Katakan saudara-saudara, yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hatinya. Dan Anda tahu saudara-saudara, ketika Paulus dan Silas dikatakan mereka menyembah Tuhan, suaranya, saya rasa suaranya Pak Peter tadi ya WL kita saudara-saudara jauh lebih bagus daripada suaranya Paulus dan Silas saya rasa ya. Tapi saudara-saudara, hatinya ketika dia memuji Tuhan, seluruh narapidana di sana hatinya tergetar. Dikatakan mereka apa? Epakroaomai ya. Epakroaomai itu saudara-saudara berasal dari kata epi, saudara-saudara, yang berarti intensif sekali, saudara-saudara, dan yang namanya mendengar ya. Aoma itu adalah mendengar. Jadi mendengar dengan sungguh-sungguh. Mereka ngedengerin. Awalnya saudara-saudara, mungkin mereka dengernya sambil lalu. Apa ini malam-malam mau tidur, mengganggu aja. Mungkin gitu awalnya ya. Malah makin didengerin, ini beda ini. Mereka nggak nangis-nangis, nggak teriak-teriak, mereka nggak minta tolong, mereka nggak mengeluh, mereka nggak mengutuk-ngutuk. Mereka sedang mengagungkan Tuhan. Mereka dengerin lagi. Waktu mereka dengerin makin jauh, telinga mereka dipakai untuk menangkap getaran hati Paulus dan Silas yang sedang mengagungkan Tuhan. Lalu hati mereka ikut tergetar. Lalu mereka mendengarkan dengan sangat sungguh. Mereka mendengarkan dengan sangat sungguh. They are listen intently. Mendengar dengan sangat sungguh-sungguh. Menyimak saudara-saudara.
dan tahu hasilnya. Saya akan cepatkan sedikit saudara-saudara pada bagian ini. Lalu kemudian Kisah 16 saudara-saudara saya akan bacakan sekarang ayat 25 dan seterusnya. Ya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu. Ini mereka itu maksudnya semua narapidana yang ada di sana. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara masih di luar, dia belum melihat ke dalam. Cuma begitu lihat pintu terbuka, wah sudah pasti orang lari semua. Dan tugasnya adalah menjaga dengan seksama. Itu tadi kita sudah baca bagaimana para pembesar kota meminta dia untuk menjaga dengan sangat luar biasa. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Dari dalam Paulus teriak, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ya, bagian belakangnya kita tahu bahwa semua narapidana rupanya ikut omongannya Paulus dan Silas. Saudara, kalau Anda pernah masuk penjara, Anda akan tahu saudara-saudara di setiap lapas itu ada dedengkotnya. Ngomong apa, semuanya ikut saudara-saudara. Yang paling dianggap respect, yang paling dianggap hebat, mereka akan ikut. Siapa Paulus dan Silas? Dia enggak pembunuh kali berapapun. Bunuh orang kagak, nipu orang kagak, ya mukanya baik-baik. Kenapa semua orang tiba-tiba hormat sama Paulus dan Silas? Kenapa dari hati mereka tiba-tiba muncul respect? Sehingga kan buat, walaupun semuanya lepas, dan keinginan terbesar setiap narapidana adalah lari keluar. Namun Paulus dan Silas mengatakan, kita semua tetap di sini. Dan mereka tetap di sana. Oh, saudara-saudara, orang yang punya wibawa daripada Allah itu beda. Orang kalau hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara-saudara, beda. Orang langsung lihat, langsung kasih respect. Dan ketika mereka respect, saudara-saudara, Paulus ngomong, kita semua di sini, mereka di situ. Ya, pasti kepala penjara besok kemudian datang, beresin semua borgolnya lagi, nggak berontak. Kenapa? Ini namanya adalah orang yang menyembah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tinggi. Sungguh-sungguh. Maka saudara-saudara, muncul yang namanya pengaruh yang dahsyat, punya impact, punya pengaruh. Hadirat Allah yang kuat membuat penyembahan mereka menyentuh hati Allah. Pintu terbuka, menggoncangkan penjara, dan membuat semua tahanan respect. Saudara, hari ini tema kita adalah I live to worship God. Dan saya percaya worship kita yang terpenting bukan di ruangan ini. Kita bisa memuji Tuhan ditemani dengan sangat indah luar biasa. Ekspresi wajah yang sangat memukau. Tangan yang teracung atau yang bertepuk tangan dengan sukacita. Namun penyembahan yang terpenting bukan di tempat ini. Penyembahan yang terpenting adalah di dalam hati, katakan dalam hati, dan terpancar dalam kehidupan, katakan dalam hidup. Dalam kehidupan. Buktinya itu bukan di sini. Ini satu, saudara-saudara, adalah puncak daripada celebration kita. Setelah kita menyembah Tuhan selama 7 hari, Senin sampai Sabtu, saudara-saudara, kita menyembah Tuhan di luar sana. Penyembahan yang terpenting dibuktikan di luar gedung gereja. Kalau perlu di dalam penjara. Penyembahan yang terbaik bukan ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika situasi sangat buruk. Penyembahan yang terbaik terbuktinya di luar sana. Setelah di sana biasa menyembah Tuhan dengan segala macam perilakunya mereka katakan yang keluar dari hati, begitu masuk ke sini kita celebration. Wow, puji Tuhan. Saya sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membuktikan, menghadirkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saya sudah membawa kehadiran Tuhan. Lalu kita celebration di sini. Yang
kedua, saudara-saudara, penyembahan kita di tempat ini adalah untuk apa? Untuk menolong kita, menyegarkan kita, memanaskan ya, yang namanya hati kita dihangatkan lagi supaya kita keluar, diutus selesai kebaktian, saudara-saudara, kita semakin semangat untuk apa? Menyembah Tuhan dalam kehidupan di luar sana. Kalau Anda ingat, saudara-saudara, setiap kali saya memberikan doa berkat, ya seringkali ya, saya mengatakan, Tuhan, kami telah memuji Tuhan di tempat ini. Waktunya kita memuji Tuhan di luar sana. Kita telah mendengar firman Tuhan di tempat ini waktu kebaktian. Waktunya kita untuk apa? Mempraktekkan firman di luar sana. Yang penting berarti di mana? Ini cuma generatornya. Supaya hati kita hangat dengan penyembahan. Lalu kemudian kita keluar, kita tunjukkan saudara-saudara siapa Allah atau pribadi yang kita sembah itu. Dari sini kita mendapatkan sebuah pengertian yang penting, saudara-saudara. Yang penting itu bukan penyembahannya, tapi penyembahnya. Saya ulang ya. Kita bisa membuat sebuah acara penyembahan yang luar biasa bagus. Acara yang luar biasa bagus dengan pelayan yang luar biasa bagus. Tapi yang penting adalah penyembahnya. Bilang kanan kirinya, maksudnya kamu tahu, bilang gitu. Siapa yang penting? Kita. Penyembahnya. Paulus dan Silas dalam sebuah situasi tanpa ada fasilah yang baik, mereka memberikan penyembahan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah pribadi yang memang sungguh adalah penyembah Tuhan. Seorang penyembah Tuhan yang betul-betul hatinya dan hidupnya diberikan buat Tuhan. Seorang penyembah Tuhan, dimanapun dia ditempatkan, dia tetap menyembah Tuhan. Amin. Seorang menyembah Tuhan, bagaimanapun keadaan yang dia alaminya, dia tetap akan menyembah Tuhan. Seorang yang bukan penyembah Tuhan, ditaruh di dalam sebuah suasana penyembahan yang bagaimanapun, tetap gak bisa menyembah Tuhan. Paling cuma ikut-ikutan acaranya, tapi tetap gak bisa menyembah Tuhan. Jadi penyembahan yang terpenting, penyembahan yang terbaik, bukan acaranya, tapi orangnya. Ya, worshippernya, sang penyembahnya. Dan kalau kita melihat Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23, ayat yang sangat terkenal, kita juga mendapatkan saudara-saudara rupanya Tuhan Yesus sebenarnya juga sedang mention, ya Tuhan Yesus sedang menunjukkan yang penting adalah penyembahnya. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa apa? Penyembah-penyembah benar. Bukan penyembahan-penyembahan yang benar. Yang namanya penyembahan di Gunung Samaria, saudara-saudara, yang namanya penyembahan di kota Yerusalem, saudara-saudara, bukan. Ini masalah penyembahnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan acaranya yang dalam roh dan kebenaran. Siapa? Orangnya. Sebab Bapa menghendaki sama-sama 2-3 apa? Penyembah demikian. Jadi setiap kali kita mengadakan ibadah raya di gereja kita juga yang di Jakarta, Taman Kencana juga gereja Anda, saudara-saudara ya. Ya, karena ini adalah satu wadah, saudara-saudara, di Taman Kencana dengan pos di Surabaya dengan pos yang di Bandung, saudara-saudara. Ya, kita selalu pastikan dan kita selalu ingatkan diri kita yang melayani di sini, kita sedang membangun penyembahnya. Ini memang memfasilitasi, namun paling penting adalah orangnya untuk menyembah dengan sungguh. Dan yang dicari Bapak bukan penyembahannya, acaranya, tapi penyembahnya. Jadi kalau saya tanya, inikah saat penyembahan? Bukan yang utama ini. Yang ini. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kalau Anda membaca Roma 12, ya ibadah kita yang sejati adalah apa? Persembahan tubuh. Karena ekspresinya munculnya di sana, saudara-saudara. Ya.
Tuh ibadah yang murni dan tak bercacat tuh ayat pasal 1 ayat 27 Yakobus. Di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yang susah ya, kalau gak susah gak usah dikunjungi ya janda-jandanya ya. Nanti malah bikin kacau. Ya ini yang dalam kesusahan ya. Dan menjaga dirinya sendiri untuk tidak dicemarkan oleh dunia. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaran tetap ada di hadapanku. Jika aku lapar tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punya akulah dunia dan segala isinya. Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Zaman perjanjian lama penyembahan saudara-saudara dilambangkan dengan memberikan korban bakaran. Pemasmur mengatakan, emangnya korban bakaranmu itu yang aku cari. Ini Mazmur 50 serem nih saudara-saudara ya. Ya, itu semua binatang yang hutan di mana semua itu punya aku. Ya, kalau gua butuh gua tinggal ngambil, ngerti enggak maksudnya? Ya, yang aku cari bukan itu saudara-saudara ya. Bukan karena korban sembelihanmu, tapi karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan mencari penyembahan yang sejati di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lewatkan beberapa hal, saya mau masuk di bagian akhir aja saudara-saudara. Ini namanya worship, penyembahan. Worship itu berasal dari bahasa Inggris kuno, word, berharga, dan ship, keberhargaan. Tadi sempat saya singgung saudara-saudara, worship itu berarti adalah sebuah sistem kita memberikan ranking, mana yang berharga, mana yang lebih berharga, mana yang sangat berharga. Sistem memberi value, memberi nilai pada sesuatu, sistem menghormati sesuatu. Anda lihat gambar ini menyentuh hati kita ya. Seorang banyak wanita yang dengan sangat respect menyembah sebuah tuh sosok sesembahan dengan cium telapak kakinya. Worship itu terkait tindakan pemujaan, pujian, sujud, permohonan, pengabdian, dan menyerahkan diri. Permisi, siapakah yang Anda sembah? Kalau kita bicara I live to worship God, saya mau beritahu ya, setiap manusia punya sembahan yang dia takluk, dan apapun yang diminta oleh sembahannya itu dia pasti akan ikuti. Sembahannya bisa cita-cita masa depan, sesembahannya bisa luka masa lalu, sesembahannya bisa keluarganya, sesembahannya bisa anak-anaknya. Wah, ya di Taman Kencana sering ya, waktu belum menikah tuh semangat pelayanan. Ya habis menikah masih semangat, agak kurang dikit karena sudah banyak kumpul sama istrinya sama anaknya terus, betul ya. Begitu punya anak, wah tambah hilang. Ya saya senang ya, ada banyak anak-anak diajak datang karena apa? Saudara-saudara menunjukkan bahwa Tuhan kau memberikan saya keluarga, memberikan saya istri, suami, memberikan saya anak. Tetap yang utama adalah Tuhan. Siapapun atau apapun yang Anda sembah pasti akan terlihat secara spontan dan natural dalam kehidupan kita. Paulus dan Silas saudara secara natural akan kelihatan. Hati-hati saudara-saudara, enggak perlu yang namanya Tuhan yang bisa melihat sistem penyembahan kita. Orang bisa melihat sistem penyembahan yang macam apa yang ada di hati kita. Anda akan menjadi serupa dengan apa atau siapa yang Anda sembah. Siapa yang suka anjing, sangat suka anjing, dan anjing menjadi segala-galanya. Itu sistem penyembahan tuh ya. Ya miara biasa nggak apa-apa saudara-saudara. Tapi kalau sudah sangat suka sampai ya anak saudara-saudara nangis gak peduli, yang penting anjing dikasih makan dulu. Waduh, ini namanya penyembahan ya. Ya Mazmur 135 ngomong gini nih ya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Sama-sama ayat 18. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Ya, cek dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggris lebih jelas. Ya orang yang menyembah apa, seperti itulah modelnya orang itu. Berhalanya apa, dia akan jadi mirip sama berhalanya. Jadi makin lama makin apa? Makin kelihatan.
Ya, yang sukanya tiong-tiongan saudara-saudara ketahuan itu nanti ya. Sebenarnya itulah sistem penyembahannya, pasti akan muncul, pasti akan kelihatan. Kehidupan yang salah sasaran bermula dari sistem penyembahan yang salah. Saudara, setiap hari Minggu kita datang ke tempat ini untuk diingatkan siapa yang harus kita sembah. Katakan Tuhan Yesus, siapa? Supaya kalau sistem prioritas kita salah, saudara-saudara kita sempat dikoreksi lagi. Karena kalau kita tidak sempat dikoreksi, hidup kita makin melenceng. Kehidupan yang salah sasaran bermulai dari penyembahan yang salah dan selalu dapat ditelusuri dari apa atau siapa sesungguhnya yang dia sembah. Nilai tertinggi yang melekat di dalam hatinya. Ya, kalau Anda saudara-saudara pelayanan konseling saudara-saudara, ya setelah kita ngomong panjang, ketahuan siapa yang jadi nilai terpentingnya, sesembahannya yang utama. Ya, dan ketika kita tahu, oh ya itu dia harus mau singkirkan berhalanya itu, ya, dan bawa Yesus sebagai tempat yang tertinggi dan mulai belajar untuk worship God, maka baru beres. Ya, karena seringkali kita tidak bisa saudara-saudara secara jelas, secara cerdas untuk boleh mencerna akan yang namanya sistem penyembahan kita. Saya baru kemarin dia dengar YouTube. Siapa yang suka nonton YouTube? Ada satu orang ngomong gini, Putin baru ketahuan aslinya karena seorang teman mabuknya akhirnya bikin cerita, bocorin lah siapa sesungguhnya si Putin ini. Ya, lalu kemudian si YouTuber itu ngomong gini, saudara-saudara. Orang tuh ketahuan aslinya kalau diajak apa? Diajak mabuk, kayak gitu, saudara-saudara. Waktu mabuk, maka apa? Keluar itu aslinya semuanya. Nah, ini informasi bukan dari teman-teman kabinetnya. Kalau teman-teman kabinetnya kalau ngomong kan sudah diatur semuanya. Waktu kemudian pikiran sadarnya ini kemudian hilang, maka muncullah semua pikiran-pikiran yang aslinya. Ya, makanya katanya orang mau bisnis, ya kalau kamu ketemu sama orang, katanya orang itu ya ada dua cara mengerti aslinya. Ajak naik mobil, jalan 8 jam di mobil yang sama. Akhirnya dari ngomong yang biasa-biasa, akhirnya ngomongnya makin dalam, maka ketahuan aslinya. Ya, atau ini katanya dia saudara-saudara ya, kalau mau bisnis yang serius, ya katanya apa? Diajak jalan lama 8 jam, atau kalau enggak katanya saudara, diajak minum sampai apa? Mabuk. Kalau mabuk ketahuan aslinya, saudara. Ya benar juga ya. Saudara, kalau dalam keadaan yang biasa-biasa, kita bisa ngatur omongannya kita, ngatur ekspresinya kita. Ya, begitu sistem locknya, sistem sistem filternya dilepas, keluarnya ada dalam hatinya. Ya tanya kanan kirinya, lu kalau dibuat mabuk ngomong apa kira-kira? Ya, keluar saudara-saudara berhala yang sesungguhnya. Muncul tuh berhala yang sesungguhnya. Ya, saya percaya saudara-saudara setiap kita siap untuk mengoreksi sistem penilaian di hati kita dan meletakkan Tuhan sebagai yang terutama. Amin. Mari kita belajar untuk menyembah Tuhan. Tadi kita banyak bicara tentang worship-nya, pastikan kita worship God. I live to worship God. Hati adalah pusat penyembahan. Amin. Ya, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus memurnikan. Di-set lagi. Apakah Tuhan sudah jadi yang terutama? Saudara, kita sudah 13 tahun ya GKBC Surabaya ini, saudara-saudara. Dan kita saudara-saudara berharap ya kalau semua jemaahnya semuanya jadi penyembah, pasti saudara-saudara semua gereja kita akan berkembang dengan pesat. Amin. Kita harus jadi penyembah dulu. Ya, biarlah Tuhan saudara-saudara mengoreksi akan diri kita. Boleh pemusik bantu saya maju ke depan. Saya ingin tutup dengan satu ayat terakhir. Saudara, ketika saya memikirkan akan tema ini, Tuhan saudara-saudara kasih saya sebuah ayat yang menarik, saudara. Ini tentang penyembahan. Penyembahannya para serdadu. Ketika Yesus di dalam pengadilan Pilatus, dikatakan mereka kasih jubah ungu. Ini jubah kerajaan. Mengayam sebuah mahkota, tapi mahkotanya mahkota duri. Ditaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Wah, kasih hormat pula.
Salam hai raja orang Yahudi. Lalu dikatakan tapi mereka pukul kepalanya dengan bulu. Lalu meludahi dia. Dan berlutut menyembah. Penyembahan macam apa ini? Di depan Yesus mereka berlutut menyembah. Tapi mereka meludahi Yesus. Di muka Yesus mereka menyembah. Tapi pukulin kepalanya. Di muka Yesus mereka menyembah. Tapi kasihnya mahkota duri. Saudara, mari kita lihat hati kita. Saya katakan Tuhan, kalau saya mau menyembah dengan sungguh-sungguh. Mari tundukkan kepala, saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Mari Tuhan, kau lihat kerinduan kami Tuhan. Aku rindu Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Mari bersama katakan menyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak Mari Tuhan, hari ini kami membawa akan hati kami dengan semua sistem nilai yang ada di dalam hati kami. Sungguh, roh itu penurut namun daging itu lemah. Seringkali Tuhan Yesus sistem prioritas kami yang sudah benar akhirnya terputar-putar, terjungkir balik lagi dan lagi. Kami lagi mencintai dunia ini. Kami lagi mencintai akan kedagingan lagi. Kami lagi Tuhan Yesus meletakkan akan masa lalu kami. Kami lagi-lagi Tuhan mengejar akan segala impian kami. Kami Tuhan Yesus mengasihi keluarga kami dan ternyata kami lagi Tuhan meletakkan keluarga kami bahkan di atas Engkau. Tuhan, hari ini kami ingin mengoreksi akan sistem penilaian di hati kami. Apakah kami sudah meletakkan Engkau di atas tahta hati kami, di tempat yang tertinggi itu? Kami gak mau hanya menyembah sambil meludahi Engkau. Kami gak mau menyembah dengan tangan yang terangkat sambil memukuli kepala.
para penyembah-penyembah Tuhan. Kami adalah para penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah di tempat ini dan keluar menyembah Engkau lebih lagi, meninggikan Engkau lebih lagi dalam praktek kehidupan kami. Orang melihat sungguh-sungguh bahwa kami sedang meninggikan Engkau. Mereka terkesima dengan penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau melalui mulut bibir pun juga melalui kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Selalu beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita harus bersukacita karena pagi hari ini bersama-sama kita mau merayakan akan ulang tahun gereja kita GKBJ Surabaya yang keberapa? Ke-13. Sungguh luar biasa atas penyertaan Tuhan, dan izinkan setiap kami, Bapak Ibu, para pemuda di tempat ini dan juga saya sebagai pemuda yang hampir tidak muda lagi, bersama-sama nanti kita mau mengajak setiap kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama-sama, saya mau ajak setiap kita, mari kita bersama kita pejamkan mata kita. Mari bersama-sama kita melihat ke belakang Bapak Ibu. Saya mau mengajak setiap kita bersama-sama melihat memori-memori kita sebelumnya. Sudah 13 tahun Bapak Ibu GKBJ Surabaya berjalan. Mari kita ingat di mana bersama-sama kita pertama-tama kita bergereja dan berjemaat di Ruko HR Muhammad. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Ada jemaat-jemaat baru hadir bersama dengan kami. Dan juga ada jemaat-jemaat lama kita yang juga tidak hadir saat ini. Mereka undur diri. Kemana mereka Bapak Ibu? Ada suka duka. Kita juga ingat akan beberapa jemaat kita. Mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mereka juga ikut serta dalam perjalanan kita Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan. Tapi dari itu semua Bapak Ibu, mari bersama-sama saya mau mengajak setiap kita untuk mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita berikan selama 13 tahun untuk Tuhan, untuk gereja ini, apakah itu sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan? Biarlah itu menjadi setiap introspeksi setiap pribadi kita. Perjalanan ini masih panjang Bapak Ibu. Ke depan, maukah kita masih lagi, Tuhan masih memberi kita kekuatan. Maukah kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan untuk gerejanya, untuk kemuliaan Tuhan dan juga gerejanya. Maukah bersama-sama kita memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Karena di balik ini semua, kemuliaan Tuhan buat setiap kita. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kita.
bersama-sama kita punya hati untuk lebih dalam penyembahan, untuk lebih dalam melayani Tuhan, untuk lebih memberikan terbaik buat gerejanya. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu buat setiap kami. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. The splendor of the King.
Setiap jemaat bersama kita bangkit berdiri, kita mau katakan, how great, how great. Is our God. Sing with me, how great is our God. And only see how great, how great. Sekali lagi bersama-sama setiap jemaat, di setiap kerinduan kami Tuhan, how great, how great. Ucapkan selamat ulang tahun, bersuka cita bersama dalam kemuliaan nama Tuhan. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Diganti as. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Sekali lagi, happy birthday. Untuk petugas yang bisa menyalakan lilin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to us. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Untuk lilin bisa siap dinyalakan ya. Ya, sebelum kita mulai acara pemotongan kue dan peniupan lilin, pertama-tama saya mau mengundang Bapak Pendeta David Nugroho Purnomo selaku Gembala Sidang GKBJ Taman Kencana bisa maju ke depan. Selanjutnya Bapak Pendeta Setiawan selaku Gembala dari GKBJ Surabaya dan juga Ibu Devi. Selanjutnya Ibu Lili Sundoro selaku Ketua BP GKBJ Surabaya dan juga Bapak Yusuf selaku Wakil Ketua Majelis dari Taman Kencana, silakan bisa maju ke depan. Selanjutnya Bapak Yansen Sundoro selaku Majelis Penghubung. Dan kemudian saya juga mengundang untuk mewakili jemaat Bapak Sukamto Cakra bisa maju ke depan. Dan selanjutnya untuk mewakili anak sekolah minggu, saya memanggil anak Mark di mana ya? Mark masih di sekolah minggu ya, bisa dipanggil untuk ke depan. Dan yang terakhir saya mengundang sebagai ketua dari acara HUT kita, Saudari
Jevanda Kalalu bisa maju ke depan. Talita Jevanda Kalalu. Oke, kita tunggu Mark dulu ya. Mark mana Mark? Nanti kalau kita tiup lilinnya nanti pakai tangan bisa Pak? Wah, iya. Pak, nanti kalau nggak bisa mati diwakilkan Pak. Ini Pak pakai kipasnya Pak. Jangan kenceng-kenceng Pak, kembangnya bisa terbang. Mark. Ya, sambil menunggu Mark, saya mengajak setiap kita bersama-sama sekali lagi kita bagi. Ini di depan sebagai simbolis ya Bapak Ibu. Nanti tenang, setiap jemaat nanti bakal kita semua dapat menerima berkat waktu mau pulang. Amin. Selanjutnya yang juga sudah pernah menjadi bagian dari GKBJ Surabaya juga, saya mengundang Bu Iwan untuk bisa maju juga bersama-sama kita ke depan. Kita juga mengingat dari pelayanan beliau. Ya, kita senang nih semua Lydia ada di tengah-tengah kita. Ya, beliau dengan suami adalah hamba Tuhan yang mendirikan ya GKBJ Surabaya. Boleh kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, sebelum saya kembalikan ke Saudara Peter, kita juga akan mendengar beberapa dari ada kata sambutan dari Wakil Ketua Majelis GKBJ Taman Kencana, Bapak Yusuf. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya di sini mewakili majelis mengucapkan selamat HUT ke-13 buat GKBJ Surabaya. Kalau kita lihat umur 13 ini bukan lagi umur anak-anak. 13 ini adalah umur remaja. Saya ingat 4 tahun lalu saya ke sini pas HUT juga, HUT ke-9. Ini adalah HUT ke-13 dan kita lihat ada beberapa kemajuan dari GKBJ Surabaya. Saya punya anak remaja umur 13. Di saat umur 13 ini anak saya ini banyak mau melakukan hal-hal baru. Mulai dari keluar rumah, pergi ke rumah temennya, mengajak temennya ke rumah, ke dalam rumah, membuat komunitas. Sampai yang terakhir ini mereka mau naik sepeda ke sekolah sendiri. Saya sebagai orang tua, mau tak mau harus menyediakan fasilitasnya. Saya siapkan sepedanya, saya antarkan mereka ke rumah temannya.
kita remaja, banyak hal yang perlu dicoba agar mereka mengetahui bagaimana mereka bisa bertumbuh dengan baik. Begitu juga saya rindu GKBJ Surabaya dalam usia yang ke-13 ini boleh mencoba lebih banyak hal, boleh bertumbuh lebih lagi, banyak pemuritan, banyak yang bisa didapat, dan jemaat juga bertumbuh. Nanti tugasnya pengurus yang menyediakan fasilitasnya, mau tempat, mau bahan, mau acaranya, nanti pengurus yang akan siapkan. Ya Pak Setiawan ya, siap. Ya. Jadi saya rasa kita harus bertumbuh terus. Jangan kita stuck di satu sisi dan puas dengan hal yang cukup sampai saat ini. Nanti saya yakin saya datang sekali lagi, GKBJ Surabaya sudah bertumbuh lebih lagi. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, puji Tuhan ya. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita ya. Silakan bertugas persembahan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya undang kita semua berdiri bersama ya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami panjatkan puji syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Karena Engkau memberi kesempatan kepada kami Gereja GKBJ Surabaya untuk berulang tahun ke-13 tahun Tuhan. Itu adalah kebaikan, kemurahan hati dari Engkau saja Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Engkau boleh memberikan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan Pendeta David Tuhan. Biarkan siap firman ini Tuhan tidak hanya kami dengar, tapi kami mau jadikan rema dalam kehidupan kami. Kami mau aplikasikan dalam kehidupan kami. Juga ucap syukur Tuhan kalau kami Kau beri kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Pakai hamba-Mu di tempat ini Tuhan, agar bisa mengelola persembahan ini untuk memperbesar kerajaan-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan ke depannya Tuhan. Gereja GKBJ Surabaya ini terus bertumbuh di dalam Kau. Semakin intim dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau bertumbuh berkembang di dalam Kau. Hanya di dalam nama-Mu saja yang berucap syukur. Haleluya. Kami puji, kembalikan puji semua kepada Engkau.
kemuliaan semakin kami melihat akan kemurahan-Mu. Berata dari tahun berubah menjadi makin tahun Tuhan. Kami melihat akan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur 13 tahun penyertaan-Mu atas gereja GKBJ di Surabaya ini. Terima kasih Tuhan. Setiap jiwa yang Kau berikan Tuhan, sudah kami boleh bersama-sama membangun gereja ini. Kami bersyukur untuk mereka Tuhan. Kami memberkati untuk mereka yang telah berjeri lelah di dalam membangun dan mengembangkan akan gereja kami. Bahasa para hamba-hamba Tuhannya. Demikian untuk para pemimpin pengurus dan majelisnya. Demikian untuk seluruh aktivis dan jemaahnya. Kami melihat dan menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Tidak pernah habis, tiada putus-putusnya. Dan kami siap menatap ke depan. Hari-hari depan, tahun-tahun mendatang. Kami akan melihat lebih lagi akan penyertaan-Mu. Jadikan kami para penyembah-penyembah yang hidup Tuhan. Di tempat ini kami telah menyembah Engkau. Saatnya kami keluar untuk menyembah Engkau. Meninggikan Engkau dalam pekerjaan kami. Di dalam keluarga kami, dalam studi kami. Di dalam lingkungan masyarakat. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Waktunya kami untuk mempraktekkannya. Menjadi penyembah yang hidup dan hidup untuk menyembah Engkau. Maka sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hati kepada Allah sumber segala berkat itu. Dan terimalah akan berkatnya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai setiap langkah hidupmu. Apapun yang kau kerjakan biarlah berhasil. Bukan karena kuat gagahmu, melainkan anugerah Kristus yang bekerja secara kuat atas engkau. Kasih sempurna dari Bapa Surgawi turun mengalir memenuhi hatimu. Memuaskan hatimu dengan kasih Allah itu. Bahkan lu biar keluar dan dirasakan keluargamu, tetanggamu, sesamamu, bahkan sampai ujung dunia. Dan kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap engkau untuk menang atas setiap dosa dan pencobaan. Engkau menang atas setiap tantangan dan persoalan. Engkau menang untuk mewartakan akan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bacakan statement visi misi gereja ya. Masih ingat apa enggak? Coba dites ini ya. Visi menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Misi melalui penyembahan, kesaksian, pemuritan dan komunitas sel. Puji Tuhan, semuanya ngomong dengan baik karena ada contekannya. Ya, tapi taruh di hati kita menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Amin. Bilang kanan kirinya, lu dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Silakan duduk kembali. Iya, makasih Musa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, karena kita bersyukur siang hari ini rangkaian acara ibadah syukur kita sudah usai. Dan sekali lagi bersyukurlah karena Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta David Nugroho Purnomo atau Musa David sudah bersedia dan dengan sukacita. Kemarin beliau cukup lelah Bapak Ibu Saudara karena perjalanan harus tertunda tetapi tetap malam bisa sampai dengan lancar selamat. Terima kasih untuk Bapak Yusuf. Salam kami bagi para pemimpin dan juga